Kejuruan kelas 6D. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait kuliah kerja umum atau KKU, yaitu tentang penerapan metode pengajaran oleh guru militer di Sekolah Calon Tamtama atau Secata, Rindam 3 Siliwangi berdasarkan Gagnes Theory of Instruction. Baiklah, sekarang kita awali dari latar belakang masalahnya. Tentara Nasional Indonesia atau TNI AD ini merupakan bagian TNI yang bertugas di darat dalam operasi pertahanannya. Pada Tentara Nasional Indonesia juga memiliki tingkatan-tingkatannya, seperti yang tertinggi itu perwira, lalu ada bintara, dan juga tamtama. Tamtama ini adalah tingkatan pangkat yang terendah. Selanjutnya, salah satu jenis pendidikan sekolah di Pangalengan adalah pendidikan dasar keprajuritan atau Diksarit, yaitu yang akan mengalami pendidikan yang sangat berat karena akan dibentuk secara fisik maupun mental untuk merubah pola pikir dan juga sikap dari seseorang sipil menjadi TNI. Dilanjut, pendidikan pertama atau Dikma. Salah satu lembaga pendidikan TNI AD menyelenggarakan pendidikan pertama Dikma ini adalah di Sekolah Calon Tamtama Rindam 3 Siliwangi atau Secata. Jadi di tempat ini adalah ketika warga sipil dididik untuk dilantik menjadi seorang prajurit berpangkat prada atau prajurit dua. Para siswa Dikma ini juga menjalankan pendidikan yang dapat dibilang cukup berat karena mata pelajaran yang mereka terima cukup banyak, yakni 900 jam pelajaran, dan waktu pendidikan cukup terbatas, hanya 6 bulan saja. Selain fisik yang dituntut untuk selalu prima, mengingat banyak sekali mata pelajaran yang menuntut ketahanan fisik. Jika dipresentasikan bahwa 40% kegiatan belajar mengajar dilakukan dan 60%-nya itu kegiatan di lapangan. Jumlah siswa Secata gelombang 2 ini berjumlah sekitar 101 orang karena pada saat penerimaan siswa calon tamtama menggunakan sistem zonasi. Lalu, para siswa ini juga belajar mengenai pengetahuan umum, doktrin-doktrin TNI seperti Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Kemudian mereka juga belajar mengenai teknik tempur, teknik menggunakan senjata, latihan kebugaran jasmani, dan lainnya. Kegiatan belajar mengajar di Secata ini juga dibantu oleh para guru militer atau para gadik, yaitu tenaga pendidik, dan Gappendik atau tenaga pendukung pendidik. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun dan juga Gumil dalam mewujudkan tuntutan dan target yang harus dicapai oleh siswa tamtama ini, Gumil tersebut selalu membimbing siswa dengan baik, dari mulai bimbingan fisik dan juga bimbingan mental. Namun, berdasarkan aktivitas yang padat yang dilalui oleh siswa calon tamtama ini, dalam proses pembentukan prajurit dalam bidang pendidikan, terdapat beberapa hambatan. Misalnya, ketika Gumil sedang menerangkan, materi siswa merasa mengantuk dan tidak konsentrasi selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan begitu, materi yang disampaikan oleh Gumil menjadi tidak sepenuhnya dihayati oleh siswa. Tak jarang, siswa yang tidak sengaja tertidur di dalam kelas karena harus membagi waktu dengan jadwal belajarnya saat malam hari. Adapun identifikasi masalahnya, pertama, akibat terbatasnya waktu selama pendidikan, yakni hanya 6 bulan saja, dan banyaknya materi pelajaran yang diberikan, yaitu ratusan jam pelajaran, maka metode pembelajaran yang diterapkan oleh Gumil dengan target yang harus ditempuh oleh siswa calon tamtama Rindam 3 Siliwangi dapat berjalan dengan baik atau tidak. Kedua, apakah metode pengajaran di sekolah calon tamtama ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robert Gagné tentang pengajaran guru dalam berbagai mata pelajaran. Ketiga, bagaimana hasil dari metode pembelajaran yang dilakukan guru militer di sekolah calon tamtama ini terhadap ketenagaan para siswa. Maksud dari kegiatan KKU ini adalah untuk memperoleh gambaran penerapan metode pengajaran pada guru militer di Secata berdasarkan Gagnes Theory of Instruction dalam mata pelajaran di sekolah tersebut. Tujuan dari kegiatan KKU ini adalah untuk mendapatkan data mengetahui sejauh mana para guru militer di Secata Rindam 3 Siliwangi ini telah menerapkan metode pengajaran Gagné untuk mengetahui apakah ke-9 events of instruction menurut Gagné diterapkan atau hanya beberapa saja. Kemudian, lokasinya itu di Sekolah Calon Tamtama Secata Rindam 3 Siliwangi, Desa Sukamana, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Waktu pelaksanaan KKU dimulai dari bulan Maret hingga bulan Mei. Lalu, adapun definisi konseptualnya menurut Gagné yaitu belajar adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya cukup cepat, dan perubahan tersebut bersifat relatif tetap, sehingga perubahan yang serupa tidak perlu terjadi berulang kali setiap menghadapi situasi yang baru. Sedangkan mengajar adalah membimbing siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sehingga didapati proses belajar yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Lalu ada definisi operasionalnya yaitu suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Sebagai siswa calon tamtama yang tidak terbiasa dengan lingkungan militer akan mengalami beberapa perubahan, di mana dalam hal ini dapat dilihat dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa tersebut yang dibantu oleh pendidik. Oleh karena itu, ada 9 tahap pembelajaran menurut Gagné atau 9 events of instruction. Pertama, ada memberikan perhatian. Kedua, memberitahu siswa tentang tujuan pembelajaran. Ketiga, dibangun atas pengetahuan yang telah lalu. Keempat, menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan. Kelima, memberikan panduan
tujuan belajar. Ke-6, ada menampilkan kinerja. Ke-7, memberikan umpan balik. Ke-8, menilai kinerja. Ke-9, meningkatkan retensi atau ingatan dan transfer pengetahuan. Adapun administrasi selama penyusun melakukan pelaksanaan KKU di Secata, yaitu pertama, penyusun menuju ke Secata dan juga menemui Kepala Urusan Umum atau KURUM. Dalam hal ini yang memegang adalah Bapak Letu Infanti Nur Fuad yang membicarakan maksud dan tujuan penyusun, menjelaskan apa saja yang akan penyusun lakukan di Secata ini. Lalu penyusun juga menjelaskan secara rinci perihal kegiatan KKU, kemudian KURUM juga memberikan pengarahan kepada penyusun. Beliau menyarankan penyusun untuk segera menghadap wakil komandan. Setelah itu penyusun menghadap kepada wakil komandan dan memberikan surat yang telah diperoleh dari Fakultas Psikologi. Karena pada saat itu ternyata komandannya berhalangan, jadi penyusun meminta izin kepada wakil komandan Secata. Setelah mendapatkan izin, penyusun kembali menghadap KURUM. Beliau meminta anggotanya untuk membuatkan surat balasan. Setelah itu, penyusun juga disarankan untuk melakukan pengambilan data kepada Gumil yang berdomisili di Komplek Rumah Dinas. Beliau menyebutkan nama-nama Gumil yang menetap di sana. Lalu, adapun metode dan teknik yang dilakukan atau yang digunakan oleh penyusun, yaitu metodenya itu menggunakan wawancara dan observasi. Jadi di dalam pengambilan data ini penyusun menggunakan metode wawancara dan observasi. Tekniknya itu adalah teknik pengambilan data ini dilakukan secara langsung, yaitu peneliti menemui secara langsung partisipan dan menggunakan teknik free directive interview, di mana penyusun membuat with interview namun bebas untuk menggali informasi sedalam-dalamnya. Teknik interview yang digunakan adalah naturalistik karena dilakukan langsung di lapangan. Lalu teknik observasi yang dilakukan juga dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati. Pembahasan dari 9 events of instruction dari Gagner. Penyusun menggunakan 3 subjek Gumil, guru militer di Secata, sehingga hasil pembahasannya itu adalah pertama, memberikan perhatian. Aspek ini kan menjelaskan bahwa kegiatan paling awal dalam pembelajaran adalah menarik perhatian siswa agar siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir pelajaran. Cara guru militer pada subjek L, R, dan H memperoleh perhatian para siswa juga sudah sesuai dengan melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai, seperti menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, seperti ada perangkat keras dan juga ada perangkat lunak, seperti ada BLS atau buku latihan cerdik, paket instruksi. Paket instruksi itu adalah paket yang digunakan untuk mengajarkan yang isinya ada prokjar, siapjar, hajar, atau bahan ajaran. Untuk perangkat kerasnya seperti infokus, laptop, laser point, spidol, penghapus, papan tulis, dan sebagainya. Subjek L, R, dan H juga membuat siswa supaya berpartisipasi aktif di dalam kelas. Seperti pada subjek L, R, dan H akan mulai dengan bercerita terkait kehidupan militer yang mengarah pada materi yang akan disampaikan. Lalu di tengah-tengah pembelajaran juga akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi. Lalu adanya sesi tanya jawab terkait materi yang sudah disampaikan. Dalam proses pembelajaran pun selalu adanya senda gurau dengan siswa supaya siswa tidak stres dan tidak tegang selama proses pembelajaran berlangsung. Kedua, siswa tentang tujuan pembelajaran. Aspek ini juga menjelaskan bahwa agar siswa mempunyai harapan dan tujuan selama belajar, maka pada siswa perlu dijelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan dicapai selama pembelajaran. Dijelaskan juga manfaat dari materi yang akan dipelajari dan tugas-tugas yang harus diselesaikan selama pembelajaran. Pada tahap ini bahwa subjek L, R, dan H selalu memberikan terlebih dahulu tujuan dan manfaat dari materi yang akan disampaikan sebelum memulai pembelajaran. Ketiga gumil tersebut akan menyampaikan tujuan materi dengan menyebutkan poin-poin tujuannya. Lalu subjek L, R, dan H juga akan menyampaikan dengan bercerita terkait materi tersebut yang akan mengarah pada tujuan dan mempelajari materi supaya siswa lebih antusias dengan materi yang akan dipelajari dan tahu materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Dari penyampaian tujuan ini tidak hanya dilakukan di sebelum proses pembelajaran akan berlangsung, tetapi juga dilakukan di akhir pertemuan. Ketiga gumil tersebut juga akan menyampaikan kembali tujuan pembelajarannya. Harapannya supaya siswa dapat mengetahui penerapan dari materi tersebut di kehidupan nyata. Lalu, yang ketiga ada dibangun atas pengetahuan yang telah lalu. Aspek ini menjelaskan bahwa bila siswa telah memiliki perhatian dan pengharapan yang baik pada pelajaran, guru perlu mengingatkan siswa tentang materi apa saja yang telah dikuasai sebelumnya dengan materi yang akan diarahkan atau diajarkan. Subjek L, R, dan H akan merangsang ingatan siswa tentang pelajaran sebelumnya dengan cara mengulas kembali materi yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya.
Dalam tahap ini, cara guru militer pada subjek L, R, dan H dalam mengulas materi ini sudah sesuai, yaitu mengadakan sesi tanya jawab secara lisan maupun tulisan terkait materi yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Bisa juga dengan diberikannya BLS atau buku latihan cerdik, di mana pada buku tersebut terdapat beberapa soal yang harus dijawab oleh siswa secara tertulis dan langsung dikumpulkan. Pertanyaan yang diberikan pun tidak terlalu sulit di dalam adanya sesi tanya jawab maupun di dalam BLS. Lalu perasaan yang siswa rasakan itu antusias, terlebih mereka harus saling rebutan antar teman supaya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Gumil ketika melakukan sesi tanya jawab secara lisan. Subjek L, R, dan H juga selalu mengingatkan siswa supaya selalu membaca kembali materi yang sudah diajarkan supaya semakin memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya, menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan. Aspek ini menjelaskan bahwa hal ini dilakukan dengan cara menyajikan bahan kepada siswa berupa pokok-pokok materi yang penting yang bersifat kunci. Subjek L, R, dan H menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab selama proses pembelajaran. Subjek L, R, dan H dalam menyajikan materi melalui tayangan slide yang dibuat semenarik mungkin, seperti disisipkannya gambar-gambar menarik. Konten dari slide itu sendiri juga memuat tulisan, tidak memuat tulisan saja, tetapi juga ada gambar-gambar atau video yang berkaitan dengan materi. Video yang dimaksud itu adalah video yang berdurasi pendek yang nantinya akan mengarah kepada materi yang akan dipelajari dengan Gumil. Lalu Gumil juga beberapa kali menghadirkan film-film yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Hal itu dilakukan supaya siswa tidak mudah mengantuk, supaya siswa juga lebih memahami materi. Di tengah-tengah pembelajaran akan dilakukan sesi tanya jawab dan membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi terkait materi yang sedang disampaikan. Selanjutnya ada memberi panduan belajar. Aspek ini menjelaskan bahwa bimbingan belajar diberikan dengan tujuan untuk membantu siswa agar mudah mencapai tujuan pelajaran atau kemampuan-kemampuan yang harus dicapainya pada akhir pelajaran. Subjek L, R, dan H juga membimbing siswa yang masih kurang cepat dalam memahami materi yang sudah diajarkan. Subjek L, R, dan H juga memberikan tugas tambahan kepada siswa yang masih kurang cepat dalam memahami pembelajaran. Biasanya Gumil nanti akan meminta siswa untuk mengikuti BIMSU atau bimbingan pengasuhan yang dilakukan di barak masing-masing siswa agar mereka dapat belajar secara kelompok dengan siswa yang lainnya supaya lebih mudah mengerti materi dan dibimbing oleh Gumilnya langsung. Bimbingan ini dilakukan di luar jam belajarnya, biasanya akan dilakukan secara keseluruhan siswa. Siswa bisa melihat materi dari diktat yang sudah diberikan setiap individu, juga supaya tahu materi apa saja yang akan dipelajari. Subjek L, R, dan H juga akan memberikan nasihat dan dukungan moral seperti motivasi kepada siswa supaya bisa lebih giat lagi dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Lalu ada menampilkan kinerja. Aspek ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah siswa telah memiliki kemampuan yang diharapkan, maka meminta siswa untuk menampilkan kemampuannya dalam bentuk tindakan yang dapat diamati oleh Gumil. Subjek L, R, dan H mampu melihat kinerja siswa dalam belajarnya, yaitu ketika siswa bisa menjawab pertanyaan secara lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Gumil. Saat ada kelas praktek pun, siswa juga bisa mempraktekkan materi yang sebelumnya sudah diajarkan dan dicontohkan oleh Gumil. Lalu, jika siswa diberi tugas untuk menjawab soal di dalam kelas, bisa menjawab dengan benar dan mendapatkan nilai yang baik. Siswa juga mampu memberi contoh dari penerapan materi yang sudah diajarkan di kehidupan nyata, seperti misalnya pada materi PBB. Siswa bisa melakukan PBB dengan baik dan benar di lapangan. Lalu ada menilai kinerja. Menilai kinerja ini adalah berfungsi supaya siswa bisa dilihat apakah sudah mencapai tujuannya atau belum. Subjek L, R, dan H akan menilai hasil kinerja siswa dalam belajar dengan mengoreksi jawaban secara manual. Ketika siswa diberikan soal kuis atau soal ujian, maka soal tersebut langsung dikumpulkan dan dinilai oleh Gumil. Lalu nilai tersebut nanti akan dipampang di depan kelas. Setelah itu nilai tersebut akan disebutkan di dalam kelas juga siswa yang nilainya di bawah standar akan diberikan tugas tambahan dan diberi penekanan supaya belajar kembali. Jika pada soal ujian akhir, nilai tersebut akan diolah terlebih dahulu dengan nilai praktek dan nilai yang lain, lalu hasil akhir dari nilai tersebut akan dipajang di papan penilaian. Jadi di papan penilaian tersebut adalah sudah merupakan nilai keseluruhan. Oke, selanjutnya adalah memberikan umpan balik. Aspek ini menjelaskan bahwa memberikan umpan balik merupakan fase yang terpenting
Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, umpan balik diberikan secara informatif dengan cara memberikan keterangan tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai siswa. Ketika siswa sudah melakukan ujian atau mengerjakan soal-soal yang ada pada PLS, subjek L, R, dan H akan mencari tahu kendala apa yang dimiliki oleh siswa. Dalam memahami materi dilihat dari jawaban siswa di lembar soal sebagai bahan evaluasi siswa. Lalu Gumil akan memberikan evaluasi kepada seluruh siswa jika materi sudah semuanya disampaikan. Di dalam evaluasi tersebut, subjek L, R, dan H juga menyampaikan bahwa siswa harus belajar lebih giat supaya di saat ujian akhir nanti siswa mendapatkan nilai yang bagus. Gumil juga memberitahu kekurangan siswa selama proses pembelajaran maupun diskusi dengan kelompoknya supaya siswa bisa tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Gumil juga akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan sesi diskusi dan bertanya terkait hambatan atau kendala yang siswa rasakan saat proses pembelajaran. Lalu yang terakhir itu adalah meningkatkan potensi ingatan dan transfer pengetahuan. Pada aspek ini menjelaskan bahwa guru perlu memberikan latihan-latihan dalam berbagai situasi agar dapat menjamin bahwa siswanya dapat mengulangi dan menggunakan pengetahuan barunya kapan saja diperlukan. Ketika pelajaran telah selesai disampaikan, subjek L, R, dan H juga mengulas kegiatan belajar yang telah berlangsung dan memberikan contoh dalam kehidupan nyata seperti pada materi PBB bahwa siswa bisa menggunakan teknik PBB di lapangan sesuai dengan yang diajarkan. Lalu pada upacara TUM, misalkan siswa bisa mengikuti upacara militer dengan baik dan hikmat. Gumil juga akan menekankan bahwa siswa harus terus membaca materi secara berulang-ulang supaya siswa bisa mengingat materi yang sudah diajarkan dengan harapan supaya siswa bisa menghayati materi dan tidak asal-asalan dalam belajar. Terlebih siswa Dikma ini nantinya akan melanjutkan pendidikan sesuai kejuruannya masing-masing, jadi siswa tersebut sudah punya dasar pengetahuan. Kesimpulan dari pelaksanaan KKU ini terkait 9 Events of Instruction dari Gagda bahwa berdasarkan data-data yang telah diperoleh dalam kegiatan KKU yang dilakukan di Secata Rindam 3 Siliwangi ini, maka penyusun dapat simpulkan bahwa dalam proses pengajaran yang dilakukan oleh ketiga guru tersebut dikatakan sudah hampir semua sesuai dengan 9 Events of Instruction. Aspek yang sudah sesuai dan sudah optimal yaitu pada aspek memberikan perhatian, lalu yang kedua memberitahu siswa tentang tujuan pembelajaran, ketiga ada dibangun atas pengetahuan yang telah lalu ada menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan, memberi panduan belajar, dan juga memberikan umpan balik. Namun ada juga aspek yang belum sesuai atau belum optimal, namun masih bisa dikembangkan lagi, yaitu pada aspek menampilkan kinerja. Pada aspek ini Gumil hanya melihat kinerja siswa saat menjawab setiap persoalan yang diberikan oleh Gumil. Sedangkan siswa harus mampu menampilkan kinerja tidak hanya saat ujian saja, namun harus juga di lapangan. Lalu menilai kinerja. Pada aspek ini Gumil hanya menilai kinerja dari pelaksanaan kuis atau mengerjakan soal BLS, sedangkan penilaian itu tidak hanya melakukan penilaian kinerja pada ujian atau kuis saja, namun juga pada sikap siswa di kelas terhadap Gumil atau ketahanan mental siswa, adanya penilaian dari segi fisik dan motorik siswa. Lalu meningkatkan retensi atau ingatan dan transfer pengetahuan. Pada aspek ini siswa juga tidak diperbolehkan untuk melakukan transfer pengetahuan kepada orang lain karena siswa calon tamtama ini lebih banyak diajarkan oleh Gumil selama pendidikan di Secata. Oleh karena itu, saran yang bisa penyusun berikan adalah bahwa saran yang dapat peneliti ajukan diantaranya adalah diharapkan bagi para guru militer, tenaga pendidik, dan panduan tenaga pendidik yang berkontribusi dalam membimbing siswa yang tengah menempuh pendidikan di Secata Rindam 3 Siliwangi ini bisa lebih melatih siswa untuk dapat menampilkan kinerja dari pembelajaran yang sudah diberikan. Juga bisa membantu siswa agar lebih mengerti dengan materi yang sudah disampaikan, karena untuk siswa calon tamtama ini tidak hanya dari segi teori saja yang harus dipelajari dan harus dimengerti, namun juga harus sering dilakukan simulasi atau juga praktek dari materi tersebut supaya siswa bisa lebih paham dan mengerti. Kemudian Gumil juga bisa mengembangkan cara lain dalam menyampaikan materi sehingga siswa bisa lebih optimal dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Gumil juga perlu memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa-siswa tersebut. Demikianlah pemaparan dari saya terkait pelaksanaan KKU ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.